Di medan perang abad ke-21, akurasi bukanlah pilihan. Kekuatan militer utama dunia seperti Amerika Serikat harus memiliki cara untuk menyerang target mereka dengan presisi tinggi, terkadang dari jarak ratusan mil jauhnya. Hanya ada satu masalah. Amunisi yang dapat menyerang sepresisi itu, seperti rudal jelajah jarak jauh, sangat mahal untuk dibuat. Misalnya, rudal Joint Air-to-Surface Standoff Missiles atau JASM harganya lebih dari $1 juta per unit. Rudal Tomahawk seharga lebih dari $3 juta per unit. Meski anggaran militer Amerika Serikat hampir $1 triliun, mereka tak mampu memproduksi massal amunisi semahal itu atau menghamburkannya. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Cara untuk mengubah bom bodoh yang relatif murah menjadi rudal jelajah mematikan dengan jangkauan dan presisi kelas atas hanya dengan sebagian kecil dari harga biasanya. Angkatan Laut Amerika Serikat kini mengeksplorasi 4 konsep senjata berpemandu presisi baru yang bisa memperluas dan mengembangkan persenjataan Amerika secara belum pernah terjadi sebelumnya. Ide mengubah bom bodoh menjadi amunisi pintar berpemandu presisi sebenarnya bukan hal baru. Amerika Serikat telah menggunakan Joint Direct Attack Munition (JDAM) dari Boeing, yaitu perangkat pemandu, selama beberapa dekade dengan ratusan ribu unit yang telah diproduksi sejak tahun 1999. Paket tambahan ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk bagian ekor aerodinamis, kit strike, dan unit kontrol pemandu gabungan inersia serta GPS. Ketika dipasangkan pada bom tanpa pemandu sederhana seperti MK-84 seberat 2000 pon misalnya, JDAM secara dramatis meningkatkan kinerja dan potensinya, memungkinkan pesawat untuk menyerang target darat tetap dengan akurasi yang luar biasa. Lebih tepatnya, JDAM telah terbukti meningkatkan akurasi bom hingga dalam jarak 16 kaki atau 5 meter dari target yang dituju. Karena memakai GPS dan navigasi inersia, JDAM bisa digunakan dalam segala cuaca. Tidak seperti senjata tanpa pemandu atau berpemandu laser yang umumnya butuh langit cerah untuk efektif. JDAM juga memiliki keuntungan kompatibel dengan sebagian besar pesawat tempur Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-18 dan F-35 serta pembom B-2. Namun mungkin keunggulan terbesar dan terbaik mereka adalah harganya yang terjangkau. Kit JDAM berharga antara $21.000 Amerika Serikat hingga $36.000 Amerika Serikat. Itu hanya sebagian kecil dari label harga jutaan dolar yang biasanya melekat pada rudal jelajah. Selain itu, AS memiliki persediaan besar bom bodoh yang hanya menunggu untuk diubah menjadi amunisi pintar berpemandu presisi dan digunakan terhadap musuh-musuh negara tersebut. Pada tahun 2000-an, Boeing mengembangkan konsep JDAM lebih jauh lagi dengan menciptakan JDAM Extended Range atau JDAM-R versi baru dari kit JDAM asli. Itu memungkinkan bom untuk meluncur pada jarak yang jauh lebih besar, sekitar 45 mil atau 72 km. Itu 3 kali lebih jauh dibandingkan JDAM asli atau sekitar jarak operasional yang sama dengan roket M142 HIMARS. Itu adalah jarak yang mengesankan, tetapi masih kalah jauh dibandingkan dengan rudal jelajah JASM yang dapat menempuh beberapa ratus mil sebelum menghantam sasarannya. Untungnya, Boeing masih punya kejutan lain, yaitu kit JDAM yang lebih kuat dengan jangkauan yang benar-benar bisa menyaingi beberapa rudal terbaik di dunia. Memperkenalkan Joint Direct Attack Munition Long Range atau JDAM-LR. Boeing pertama kali mengemukakan konsep untuk kit ini pada tahun 2010 ketika mereka mengusulkan penambahan kit ekor mesin jet ke paket JDAM-R yang sudah ada. Pada saat itu, militer Amerika Serikat menunjukkan sedikit minat terhadap ide tersebut. Namun pada tahun 2020, situasinya berubah. Kemudian pada April 2026, Angkatan Laut Amerika mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji terbang yang sukses terhadap versi dasarnya, JDAM-LR, yang menurut pejabat Boeing dilengkapi dengan mesin turbojet TDI J85. Bom pintar terbaru ini bisa menempuh jarak jauh lebih jauh dari model sebelumnya, dengan jangkauan dasar sekitar 200 mil laut, 230 mil atau 370 km, dan berpotensi untuk menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Apakah kita sudah di Perang Dunia Ketiga? Tergantung apa yang kamu baca, rasanya hidup di realitas berbeda. Mengikuti berita kini bukan lagi hal tersulit. Yang sulit adalah mengetahui kebenaran sebenarnya. Contoh cerita ini diliput hampir 200 sumber dari berbagai spektrum. Militer AS menyatakan blokade mereka di pelabuhan Iran berhasil menghentikan perdagangan ekonomi dalam 36 jam. Namun, hanya 1 hari sebelumnya,
Cerita lain yang sebagian besar diliput oleh hampir 80 sumber, kebanyakan berpandangan kiri, mengatakan lalu lintas laut di Selat Hormuz hampir tidak terpengaruh pada hari pertama blokade. Jadi, mana yang benar? Penutupan total, gangguan kecil sebelumnya, atau keduanya? Perbedaan dalam pemberitaan itulah alasan utama kami menggunakan Ground News untuk membantu kami tetap mendapatkan informasi tentang berbagai konflik yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Jika hanya melihat satu judul berita, Anda hanya mendapat satu sudut pandang dan pemahaman berbeda tentang kejadian sebenarnya. Ground News mengumpulkan ribuan berita harian, mengaturnya per topik, serta menampilkan bias, keandalan, dan kepemilikan sumber agar Anda dapat melihat berbagai sudut pandang di satu tempat. Fitur blind spot yang sering kami gunakan belakangan ini menampilkan berita yang ramai di satu sisi spektrum politik, namun jarang dibahas sisi lain. Tidak peduli di mana posisi politik Anda, keluar dari gelembung informasi akan memberi Anda pemahaman yang lebih akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan itu sangat penting ketika harus menembus kabut perang. Jadi kunjungi ground.news/military, ground.news/military show, atau pindai kode QR untuk mendapatkan diskon 40% pada paket akses tak terbatas Vantage. Dan itu membuat harganya jadi lebih murah dari harga secangkir kopi. Jadi, coba sendiri Ground News. JDM dasar, JDM LR juga akan menjadi fondasi untuk 3 varian tambahan dari kit pemandu ini, masing-masing dengan manfaat dan tujuan tersendiri. Ada Decoy JDM, JDEM LR misalnya, Quick Strike LR, dan Maritime Strike LR. Jangkauan luar biasa dari senjata-senjata ini membawa JDAM ke tingkat performa yang benar-benar baru, memungkinkan Amerika Serikat mengubah bom bodoh menjadi senjata presisi tinggi jarak jauh yang dapat diluncurkan dari lokasi yang relatif aman, jauh dari pertahanan udara musuh. Jet tempur generasi keempat dan pembom siluman misalnya dapat meluncurkan senjata-senjata ini ke target jauh di dalam wilayah musuh tanpa meningkatkan risiko bagi mereka sendiri dalam prosesnya. Kapten Angkatan Laut AS Sarah Abbott, manajer program senjata serangan presisi, menjelaskan bahwa karena kekuatan udara Angkatan Laut masih sangat bergantung pada JDAM, program ini menyadari perlunya memberikan armada jangkauan serang lebih jauh. Kemampuan baru ini memungkinkan pilot untuk menyerang target dari jarak yang jauh lebih aman, sehingga tetap menjaga keunggulan taktis di lingkungan operasi yang diperebutkan. LR juga bukan hanya menawarkan jangkauan yang lebih baik. Perangkat baru ini juga dikatakan mampu memberikan kemampuan pembangkitan daya internal yang canggih yang akan membuat bom-bom ini jauh lebih pintar, membuka fitur dan fungsi baru seperti tautan data 2 arah atau sistem pencari canggih untuk membuat setiap amunisi menjadi lebih akurat terhadap target bergerak atau di lingkungan yang terpengaruh oleh peperangan elektronik. Sekarang sebelum kita membahas spesifikasi teknis dan kemampuan dari berbagai jenis JDAM dan JDM-LR yang mungkin segera dimiliki oleh Angkatan Laut, berikut penjelasan tentang proses pengujian di area uji coba Laut Point Mugu milik Angkatan Laut lepas pantai California. Di sana, 2 JDM-LR diluncurkan dari FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat selama penerbangan uji coba yang terpisah. Setiap senjata menempuh sekitar 200 mil laut setelah dilepas dari jet tempur, dengan salah satu uji coba melibatkan perubahan ketinggian dan manuver sebelum menghantam beberapa meter dari target. Perlu dicatat, bom-bom tersebut juga diluncurkan menggunakan antarmuka JDAM yang sudah ada dan merupakan bagian dari FA-18 serta berbagai pesawat lain di armada Amerika Serikat. Hal itu penting karena secara efektif berarti bahwa penerapan JDAM-LR ini seharusnya bisa berlangsung dengan cepat dan tanpa hambatan. Pesawat tidak perlu menjalani modifikasi yang memakan waktu atau pemasangan sistem baru. Sebaliknya, kit baru ini bisa langsung dipasangkan ke banyak pesawat taktis dan strategis yang sebelumnya sudah pernah menggunakan JDAM. Uji coba pertama dilaporkan berlangsung pada 1 April dan melibatkan JDEM-LR yang terbang selama 34 menit menggunakan tenaga mesin turbojet miliknya sendiri sebelum menghantam hanya beberapa meter dari target yang dituju. Mengingat bahwa jenis sistem ini biasanya dipasangkan pada bom dengan berat minimal 500 pon atau 226 kg. Margin kesalahan tersebut masih dapat diterima karena ledakan bahan peledak itu tetap cukup kuat merusak bangunan di sekitarnya. Beberapa hari kemudian pada tanggal 3 April, uji coba kedua dilakukan meskipun dengan beberapa perbedaan utama. Kali ini alih-alih terbang dengan jalur yang relatif lurus dan langsung ke targetnya, JDAM-LR ditugaskan untuk mengikuti profil penerbangan yang lebih kompleks yang mencakup perubahan ketinggian secara tiba-tiba dan manuver di udara.
Gerakan seperti ini dibutuhkan saat pertempuran nyata agar amunisi pintar bisa menghindari pertahanan musuh dan peluang mencapai target lebih besar. Sekali lagi, uji coba tersebut dikatakan sangat sukses dengan amunisi berpemandu presisi tersebut dilaporkan menempuh jarak yang serupa dan mencapai hasil yang mirip dengan peluncuran pada 1 April. Ini kabar sangat menggembirakan. Pengujian ini menunjukkan pemisahan senjata yang aman, interaksi dengan sistem pesawat yang ada, serta penerbangan bebas yang terkontrol dan bertenaga dengan navigasi pada jarak lebih jauh dibanding sistem JDAM sebelumnya. Dengan kata lain, hal ini membuktikan bahwa JDAM JDM-LR tidak lagi sekedar mimpi, melainkan sudah menjadi perangkat keras yang nyata dan berfungsi. Siap mengubah bom bodoh seperti MK-82, 83, dan 84 menjadi rudal jelajah berbasis kapal induk yang digerakkan jet, yang tidak hanya mampu terbang hingga ratusan mil, tetapi juga melakukannya dengan kecepatan tinggi. Para ahli memperkirakan bahwa JDAM yang digunakan dalam uji coba awal April kemungkinan besar melaju sekitar 400 mil per jam jika tidak lebih, berdasarkan jarak yang mereka tempuh dan waktu terbang yang tercatat. Bagian terbaik dari semuanya adalah, seperti versi JDAM sebelumnya, JDAM JDM-LR sama sekali tidak semahal rudal jelajah sungguhan. Namun harganya memang lebih mahal dibandingkan JDAM asli dan JDM-R yang lebih canggih, dengan perkiraan total biaya sistem sekitar $200.000 per unit. Namun jika dibandingkan dengan harga JASSM dan Tomahawk yang mencapai jutaan dolar atau lebih, perbedaannya sangat jelas terlihat. Dengan biaya 1 JASSM saja, Amerika Serikat bisa membuat 5 bom JDAM JDM-LR. Dengan harga 1 Tomahawk, ASRX bisa mendapat 10 amunisi presisi jarak jauh untuk menghancurkan musuhnya. Sebelum membahas varian LR unik yang mungkin segera dipakai Angkatan Laut, jika Anda ingin tahu lebih banyak, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Sekarang JDAM JDM-LR standar sudah luar biasa dengan potensi memberikan bom 500 pon yang sebelumnya tidak berpemandu, jangkauan operasional lebih dari 300 mil laut atau 345 mil atau 555 km. Namun Boeing jelas ingin mendorong teknologi ini lebih jauh dan dengan cara lebih beragam dari yang dibayangkan para ahli sebelumnya. Varian pertama dari 3 varian tambahan sistem ini adalah JDAM, JDM-LR Decoy. Sesuai namanya, senjata ini bukan untuk menyerang target seperti sistem pertahanan udara atau infrastruktur, tapi dirancang agar musuh bingung atau membuang-buang rudal jutaan dolar menghadapi ancaman palsu. Decoy LR menggantikan hulu ledak-peledak dengan tangki bahan bakar tambahan yang dapat meningkatkan jangkauan operasionalnya hingga 700 mil laut 805 mil atau hampir 1.300 km. Manfaat amunisi seperti ini sangat jelas. Mereka bisa diluncurkan secara salvo untuk membanjiri sistem pertahanan udara musuh, misalnya memaksa lawan menghabiskan rudal pencegat mereka sambil menciptakan koridor aman bagi hulu ledak asli atau pesawat berawak untuk mengikuti di belakangnya. Berkat ukuran, kecepatan, dan jangkauannya, umpan ini kemungkinan besar akan muncul di layar radar persis seperti rudal jelajah sungguhan seperti JASSM. Dan tidak ada musuh yang mau mengambil risiko membiarkan rudal seperti itu melaju begitu saja dan menghantam targetnya. Meski mengira itu umpan, mereka tetap harus bertindak dan menjatuhkannya, yang membuang waktu, tenaga, dan sumber daya. Jadi meskipun varian umpan ini mungkin tidak terlihat begitu penting pada pandangan pertama, sebenarnya ia memiliki nilai dan potensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. 2 varian yang tersisa, yang keduanya berfokus pada operasi militer maritim, mungkin adalah yang paling mengesankan dari semuanya. Yang pertama adalah Quick Strike LR. Sama seperti JDAM LR dasar, ini sebenarnya adalah evolusi alami dari sistem yang sudah ada, yaitu Quick Strike ER. Quick Strike ER asli pada dasarnya adalah bom serbaguna seberat 2000 pon yang dilengkapi dengan komponen ranjau bawah air, termasuk sumbu baru, lalu dipasangkan dengan kit sayap luncur tradisional JDAM Extended Range. Hasilnya, sebuah ranjau bawah air berukuran besar yang dapat ditempatkan dari jarak 40 mil dari area yang dituju. Begitu munisi mendekati koordinat targetnya, munisi itu meluncur langsung menuju air dengan kecepatan tinggi sebelum menghantam permukaan dan berfungsi sebagai ranjau laut. Ranjau tersebut kemudian perlahan tenggelam, biasanya di perairan yang kedalamannya sekitar 300 kaki atau kurang dan menunggu target mendekat terlalu dekat. Perangkat deteksi target Mach 57 yang ada di dalamnya dapat mendeteksi tanda-tanda kapal musuh di area tersebut. Namun ranjau ini tidak langsung meledak begitu saja. Ranjau ini dapat menunggu waktu yang tepat,
membedakan jenis kapal, menghitung jumlah kapal yang lewat, dan hanya meledak pada saat yang tepat untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Karena ranjau ini digunakan di perairan yang relatif dangkal, seperti jalur pelayaran, kanal, sungai, jalur air pedalaman, dan pelabuhan, serta memiliki berat sekitar 2.000 pon. Ranjau besar ini mudah menenggelamkan kapal perang terbesar dan hanya satu pembom B-52 saja yang dibutuhkan untuk menjatuhkan hingga 12 ranjau raksasa ini dari jarak puluhan mil. Sekarang bayangkan jika jangkauan itu dikalikan beberapa kali lipat. Disitulah Quick Strike LR berperan. Di sini Boeing meningkatkan kit glide wing asli yang terlihat pada versi ER dengan mesin turbojet, memperluas jangkauan operasional hingga lebih dari 300 mil. Dampak dari hal itu tidak bisa diremehkan. Di masa lalu, jika Amerika Serikat ingin menanam ranjau di jalur air, bahkan dengan sistem Quick Strike, mereka tetap harus mengirim pembom dan awaknya cukup dekat ke lokasi target, sehingga menempatkan mereka dalam risiko dan menciptakan berbagai tantangan logistik. Sekarang dengan Quick Strike LR, semua masalah itu hilang. AS dapat menanam ranjau di jalur air yang berjarak ratusan mil sambil beroperasi dari wilayah udara bersahabat atau netral tanpa harus mengirim awak dan pembom miliaran dolar ke wilayah musuh yang berisiko tinggi. Ini membuka banyak peluang bagi militer Amerika Serikat dan menimbulkan ketakutan pada musuh karena kini bahkan jalur air mereka yang paling terlindungi atau terpencil pun tak lagi benar-benar aman. Varian terakhir dari JDAM-JDM-LR adalah versi serangan maritim, dan baik Boeing maupun militer belum merilis banyak informasi spesifik tentang iterasi ini. Namun kita masih bisa membuat perkiraan yang masuk akal tentang desain dan kemampuannya, karena kemungkinan besar ini adalah contoh lain dari versi yang ditingkatkan dari sistem yang sudah ada sebelumnya, yaitu Air Force Research Laboratory (AFRL) Quick Sync Munition. Quick Sync mengembangkan dasar yang dibuat JDAM dengan menambah sistem pemandu pada paket dasarnya. Lebih tepatnya, bagian hidung dari munisi tersebut diganti dengan paket kepala pencari multimode yang menggabungkan kemampuan radar dan pencitraan inframerah ke dalam satu sistem terintegrasi. Artinya, sementara JDAM konvensional biasanya hanya efektif untuk menyerang target tetap di lokasi tertentu, Quick Sync dapat menggunakan sistem pemandu JDAM-nya untuk mencapai area umum di sekitar kapal target sebelum beralih ke sensor radar dan inframerah untuk menemukan dan kemudian mengunci kapal yang seharusnya diserang. Artinya, ini efektif melawan kapal perang yang bergerak. Quick Sync benar-benar dapat menghitung arah dan kecepatan perjalanan kapal, menyesuaikan lintasannya sendiri agar berhasil menabrak lambung kapal tepat di bawah garis air setiap kali. Ini adalah teknologi yang luar biasa, mengubah bom Blue 109 yang dulunya cukup sederhana menjadi pembunuh kapal kelas dunia. Banyak ahli militer menempatkan Quick Sync di antara senjata anti kapal paling destruktif yang ada di seluruh dunia. Saat ini, Quick Sync sejajar dengan torpedo berat Mark 48 milik Angkatan Laut. Sama seperti JDAM konvensional, Quick Sync dapat diluncurkan hingga 15 mil dari targetnya. Namun jika Angkatan Laut menambah teknologi JDAM-JDAM-LR ke sistem yang sama, Anda langsung menghadapi penghancur kapal. Selain sangat andal dan presisi, jangkauannya seperti rudal jelajah, menggunakan sayap luncur dan mesin turbojetnya untuk mencapai target yang berjarak hingga ratusan mil jauhnya. Belum ada konfirmasi resmi, namun beberapa ahli yakin ini kemungkinan terbesar berdasarkan informasi saat ini. Selain itu, perlu ditekankan kembali, teknologi JDAM, JDAM-LR terbaru memperkenalkan kemampuan bagi amunisi presisi ini untuk menghasilkan daya listrik sendiri berkat mesin turbin yang terpasang di dalamnya, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung sistem dan tambahan lain, seperti pencari target yang lebih canggih, tautan komunikasi, dan lainnya. Dengan kata lain, dengan peningkatan LR, JDAM akan menjadi jauh lebih pintar dan jauh lebih mampu dibandingkan sebelumnya. Selain itu, meskipun pengujian Angkatan Laut hanya melibatkan hulu ledak seberat 500 pon, sangat memungkinkan bahwa kit JDAM LR juga akan kompatibel dengan hulu ledak dengan berat dan kelas lainnya. Karena itu, orang bisa mengira JDAM model lama akan ditinggalkan, namun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Angkatan Laut memiliki cukup ruang untuk semua sistem ini, JDAM asli, IR, dan LL, agar tetap digunakan bersama karena tiap sistem punya keunggulan dan fitur berbeda. JDAM asli dan sistem IR misalnya jauh lebih murah untuk dibuat dibandingkan LR yang baru dan masih sangat ideal untuk operasi jarak dekat atau di wilayah yang tidak banyak dijaga oleh radar dan baterai rudal.
Sementara itu, LR akan ditambahkan ke arsenal senjata serang dari jarak aman Amerika yang terus berkembang, yang biasanya paling efektif digunakan oleh pesawat yang lebih rentan pada tahap awal konflik, ketika pertahanan udara musuh masih aktif dan beroperasi. Inilah mengapa semua sistem JDAM menguntungkan, karena bisa dipakai pada pesawat yang sama, dan tim dapat memasang atau melepas berbagai jenis JDAM secara cepat dan efisien. Hal ini membuat hidup para komandan AS jauh lebih mudah dan membuat hidup musuh-musuh Amerika jauh lebih sulit untuk generasi-generasi mendatang. Dan JDAM LR bukanlah satu-satunya hal yang baru-baru ini diuji oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Tonton video ini untuk melihat bagaimana Angkatan Laut terkemuka dunia mulai melengkapi kapal induk dengan sistem laser ala fiksi ilmiah untuk menembak jatuh drone musuh dari udara. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan drone mata-mata rahasia ke langit di atas Iran, yang sekaligus memulai era baru dalam peperangan. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita terbaru dan analisis mendalam tentang inovasi militer dan konflik terbaru di seluruh dunia.